أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام. Mungkin boleh saya share ya, saya juga ini ada gerakan pejuang subuh. Masya Allah, saya ya. salah satu founder. Oke. Jadi sebelum saya ngajak orang lain, saya coba dulu ke diri saya. Jadi Baik. saya gerakan itu intinya simpel ya, ngajak orang sholat subuh 40 hari. Nah, Pejuang subuh. tagline-nya berjuang meramaikan sholat subuh berjamaah sebagai salah satu pilar kebangkitan Islam. Kita ininya sih sholat subuh seramai sholat Jumat, cita-citanya itu. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat ngaji cerdas yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kembali lagi bersama saya dan Fatih 1453. Tentunya di channel YouTube Ngaji Cerdas yang insya Allah akan mencerdaskan umat. Tentu bagi mereka yang mau berpikir. Alhamdulillah, sahabat ngaji cerdas, pertama-tama puji syukur senantiasa kita panjatkan selalu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak lupa juga salawat serta salam semoga selalu tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan yang mulia hari ini, Masya Allah, Tabarakallah, insya Allah ngaji cerdas akan selalu senantiasa memberikan konten yang sangat inspirasi buat sahabat ngaji cerdas dimanapun berada, baik itu di Indonesia sendiri ataupun di luar dari Indonesia, Masya Allah. Dan insya Allah pada kesempatan hari ini kita mendatangi seorang narasumber yang dulunya itu memang memeluk agama selain daripada Islamnya, itu adalah Kristen ya kalau gitu ya. Baik, adalah Pak Didot. Assalamualaikum Pak Didot. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar? Ya, Sehat alhamdulillah. ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Dengan kesempatan yang luar biasa ini kita bisa berbincang-bincang dengan Pak Didot. Masya Allah. Semoga dari kisah hijrahnya Pak Didot ini nanti yang akan diceritakan bisa menjadi penguat iman kita bersama tentunya, dan juga semangat kita untuk menjalankan syariat Islam secara menyeluruh insya Allah. Tapi sebelum ke Pak Didot, langkah baiknya bagi sahabat ngaji cerdas yang belum mendukung channel ini dengan cara subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, kemudian like, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya sehingga tidak terlewatkan update terbaru dari ngaji cerdas. Masya Allah. Alhamdulillah. Langsung ke Pak Didot nih, Masya Allah. Sangat senang sekali Pak Didot bisa berjumpa. Masya Allah, kami sangat senang hati ya bisa berjumpa dengan Pak Didot. Ingin bertanya Pak Didot nih, Ya. berdiskusi ataupun menanyakan tentang kisah hijrahnya seperti apa. Boleh, Tapi sebelum ke kisah hijrahnya, alangkah baiknya kita kan tak kenal maka ta'aruf ya. Maka kita pengen kenalan jauh nih dengan Pak Didot nih. Mungkin bisa dijelaskan dari mana asalnya, kemudian mungkin biasanya ada perubahan nama ya antara nama Kristen dan Islam ya, biasa begitu ya. Nah, monggo Pak Didot silakan. Oke, baik, Bismillahirrahmanirrahim. Makasih kesempatannya buat sharing ya. Nama saya Didot, itu panggilan sebenarnya. Kalau nama di KTP itu Hadi Emmanuel Halim. Jadi itu masih nama dari dulu ya, di agama Katolik dulu saya. Tapi saya nggak ngerubah karena Emmanuel itu artinya Tuhan beserta kita. Jadi itu bagus juga. Kemudian Hadi sendiri ya di Islam juga artinya bagus juga ya, santun ya, sopan. Kemudian ya itu aja lah. Yang penting keyakinannya aja lah yang kita ini. Betul. Kalau namanya kalau memang nggak bagus ya memang kan kita disuruh mengganti ya. Kalau ada juga yang namanya ya, tapi karena artinya bagus jadi saya masih biarkan saja. Baik. Nggak ada pelanggaran akidah yang penting Pak Didot ya. Iya betul.
Cuma paling kalau misalnya itu saya kalau misalnya ngisi paling saya singkat tuh Emanuelnya, kadang-kadang cuman Halim atau cuman Hadi Halim. Karena pernah saya di kelas pernah ikut kelas gitu ya, kemudian ada juga guru yang nanya ini E-nya apa singkatannya, Emanuel. Oh kamu mualaf ya. Iya, jadi nanya-nanya. Oke. Gitu. Sebenarnya nggak pantas juga disebut mualaf karena udah saya tahun 97 ya, udah 20 tahun lebih ya. Jadi kalau kata orang ya mungkin mukalaf lah udah. Cuman saya sharing ini mungkin karena biar mungkin ada bermanfaat, itu aja sih. Kalau dibilang mualaf ya udah lama sekali ya, udah mungkin udah nggak pantas dibilang mualaf. Masya Allah. Background keluarga kalau boleh tahu? Keluarga saya yaitu saya, jadi papa mama saya itu pisah ya waktu saya usia sekitar 2 tahun ya, karena adik saya masih bayi waktu itu. Kemudian saya ikut papa saya. Kalau mama saya itu adik saya ikut ke mama saya. Kayaknya saya lebih dekat sama papa saya karena saya ingat dulu rumah saya tuh di Ragunan itu halamannya luas. Jadi ketika papa pulang kerja itu saya udah lari ke depan, kemudian ikut mobilnya masuk ke dalam. Jadi saya ada kedekatan. Makanya ketika mama mau pergi tuh saya nyari papa gitu. Nah, jadi setelah pisah, papa tuh ikut sama nenek saya. Jadi ya kurang lebih yang lebih mendidik banyak waktu awal-awal saya kecil ya Papa. Nenek saya sih. Papa kan sibuk kerja ya cari uang. Jadi mungkin lebih fungsinya mama saya itu lebih banyak digantikan oleh nenek saya. Dan saya dididik dari kecil ya itu dengan sekolahnya Katolik terus. Oh, iya. Gitu. TK, SD, SMP, SMA itu Katolik terus. Gitu. Artinya memang kental di Katoliknya Pak Didot ya. Iya. Dan mungkin juga bisa dibilang aktif enggak pas ketika Katolik? Ya gimana ya, kalau dibilang aktif sih enggak juga sih, saya bukan mungkin ikut-ikut kegiatan ini enggak sih, tapi ya adalah kayak dulu misalnya pendalaman, itu kan kalau di Islam itu pesantren ya. Kalau saya dulu ya adalah ikut sekolah minggu, paling itu aja. Ke gereja ya sesekali, kadang bolong juga sih. Makanya mungkin waktu mau masuk Islam itu ya salah satu yang jadi beban saya adalah ini sholat 5 kali sehari, sanggup nggak ya? Seminggu sekali aja kadang-kadang suka ada bolosnya gitu loh. Terus itu juga yang jadi salah satu agak beban beratnya, bisa nggak ya seperti itu. Kemudian waktu saya renungkan kembali ya, dulu itu waktu saya di sekolah minggu itu saya pernah bertanya sama guru saya itu, kok Tuhan ada 3? Ini anak kecil usia sekitar 9-10 tahun yang bertanya gitu ya, dengan polos gitu. Dan jawabannya tidak memuaskan saya, tapi ya namanya anak kecil ya. Jadi jawabannya, ya kamu sebagai orang beriman harus meyakini aja. Tapi sebenarnya di dalam hati saya tuh nggak serak itu gitu loh. Kok Tuhan ada 3 itu, buat saya nggak serak itu. Jadi ya keyakinan pada, tapi karena masih kecil ya, habis itu saya udah main lagi, udah saya lupain. Mungkin itu salah satu ya. Trigger ya? Ya mungkin dari situ Allah tahu ya ini. Kemudian soalnya ketika saya pelajari Islam, kemudian saya mengenal, saya salah satu yang nggak serak itu ya maaf aja ya, kayak Yesus kan dituhankan di sana. Nah makanya salah satu dulu saya nggak pernah mau salawat sama Nabi. Kenapa? Maksud saya nggak mau sama menyayangi manusia sampai kayak agama saya yang dulu. Jadi saya takut dulu. Jadi saya agak-agak pokoknya saya Allah aja deh. Manusia entar dulu deh gitu loh. Jadi saya nggak terlalu ini dulu gitu ya. Jadi saya nggak mau sampai kayak menuhankan lagi manusia gitu loh. Jadi ya manusia Tuhan gitu. Itu keyakinan saya. Walaupun ini. Jadi waktu dulu tuh saya nggak pernah selawat, nggak pernah takut jadi menuhankan manusia lagi gitu loh. Jadi itu nah. Ada sisi trauma ya Pak Didot? Ada awal-awal seperti itu ya. Jadi nggak mau, pokoknya saya cari Allah aja. Setelah saya kenal Allah gitu, di Allah itu kayak begini-begini, nah baru setelah saya membaca Al-Quran kemudian nah ini bener Tuhan ini seperti ini ya, yang nggak beranak, nggak diperanakan, ya itulah tunggal, maha kuasa ya itulah kan. Kalau misalnya punya anak atau punya bapak nanti bunuh-bunuhan kayak dewa-dewa kan, gitu loh. Jadi nggak mungkin, dia pasti itu sendiri gitu loh. Itu kira-kira itu. Pak Didot,
trigger apa yang kemudian membuat Pak Didot bisa menjadi seorang muslim, Pak Didot? Ya, kalau wasilahnya ya jalannya pada waktu itu ada teman lah waktu itu yang dekat dengan saya, kemudian ya mungkin dia pengen saya mengenal agama Islam ya, jadi dia beliin saya dibeliin Quran, tapi saya taruh aja di laci. Oke. Saya taruh aja di laci gitu. Jadi nggak terlalu ini ya, intinya jalannya melalui itulah salah satunya. Kemudian saya pada saat itu ada gimana ya, mungkin Satu gesekan mungkin. ya sebuah stres apa ini, pokoknya pada saat itu saya pengen, ada masalah lah ya dalam hidup yang cukup berat pada saat itu gitu. Kemudian saya pengen istilahnya pengen bunuh diri gitu, bukan pengen mati tapi nggak berani bunuh diri gitu, karena bunuh diri itu di agama saya dulu, di Katolik itu juga dilarang, maksudnya nggak bisa masuk surga. Ya sama ya, saya rasa kayaknya semua agama juga nggak boleh lah ya kan. Sebenarnya kan kita sendiri bukan milik kita kan milik Allah sebenarnya. Baik. Makanya kalau Allah masih bilang kita harus hidup, kalau kita ngambil duluan berarti kita mengambil hak Allah yang bukan hak kita. Nah itu jadi waktu itu mikirin gimana caranya, ya itu saya nggak mau makan gitu, mudah-mudahan mati sendiri, berharapnya gitu. tapi enggak, tapi justru karena nggak makan itu, ya itu mungkin ya sama dengan orang berpuasa, pikiran kita lebih jernih. Jadi kita bisa melihat masalah lebih, saya mau apa sih dalam hidup. Sebenarnya saya meyakini semua agama baik, ya kan, semua agama baik, tentu agama kan semua ngajarin kebaikan ya. Ya kalau boleh bilang agama itu apa sih? Agama ya artinya tidak chaos lah, supaya tidak chaos, supaya ada sebuah keteraturan. Tapi mana yang paling baik? Sebenarnya sedikit-sedikit saya meyakini bahwa sebenarnya Islam tuh baik. Cuman ya itu tadi sholat bisa nggak 5 kali sehari? Terus mau begini ada aturannya, mau begitu ada aturannya, banyak aturannya. Ya kan, mau naik kendaraan ada doanya, mau ini ada semua ada doanya. Rupanya kalau saya pelajari sekarang, karena cuma Islam yang agama itu yang membuat semua yang kita lakukan sehari-hari itu bisa jadi ibadah, karena semuanya itu ibadah. Sepakat. Jadi bukan cuma sholat ibadah, enggak. Itu setelah saya pelajari. Kalau dulu itu jadi sebuah beban, tapi ustadz saya waktu itu yang ya, udah lakukan semampu kamu sanggupnya seberapa ya, kerjakan itu dulu sedikit-sedikit. Jadi itu yang membuat saya, ya udahlah saya coba semampu saya. Itu ya bismillah, tapi saya waktu itu juga nggak mau mempermainkan agama ya. Jadi saya pikir kalau misalnya nanti ini terus nggak cocok saya balik lagi, saya nggak mau gitu. Jadi saya juga ya meyakinkan diri dulu, kemudian saya juga membuat janji sama diri saya bahwa kalau sampai saya mau pindah, saya harus dibunuh dulu, kalau bangun lagi baru boleh pindah. Itu mencegah. Ya tapi alhamdulillah ya, salah satu, dulu saya suka babi ya salah satunya. Saya suka dulu makan babi, tapi setelah saya masuk Islam, saya mual gitu sama babi. Allah kasih seperti itu, saya nggak tahu. Saya pernah makan waktu itu, makan daging burger gitu ya. Apa saya lupa, pokoknya kayaknya bacon atau apa gitu tulisannya. Itu padahal seminggu kemudian saya baca baru, ternyata ini babi ya. Itu saya mualnya masih ada loh 1 minggu kemudian. Padahal dulu doyan gitu. Jadi itu salah satu yang alhamdulillah, ya itu juga ya. Yang bikin berat itu ya tadi, selain sholat harus 5 kali sehari, aturannya ini begitu, nggak boleh makan babi. Saya juga penyayang anjing dulu, saya dari kecil juga nenek saya tuh punya anjing banyak gitu. Saya jadi udah sayang juga, kok anjing dilarang sih gitu loh. Jadi banyak yang bikin ini gitu, meragu-ragu lah gitu. Untuk bisa nggak ya gitu. Ya itulah. Tapi setelah dipelajari ya, ya saya menerima. Akhirnya itu tadi, ketika udah masuk apapun aturannya, ya saya ikutin gitu loh. Ya kenapa anjing ya? Jangankan anjing, kalau apa yang dilarang ya harus diinin, karena itu kadang-kadang, nah itu awal-awal juga gitu. Saya juga bertanya tuh dulu sama Ustadz, kenapa babi diharamkan? Ya kan, pasti pertanyaannya kenapa sih babi diharamkan? Kadang-kadang kan Ustadz saya bilang jangan dilogikakan, nanti kamu jadi nggak bisa jawab. Nah, kalau dilogikakan, kenapa babi haram? Oh karena ada cacing pitanya misalnya, atau makannya kotor begini. Nanti kalau manusia bisa bikin di lab babi yang nggak ada cacing pitanya, jadi halal dong kan? Enggak. Itu perintah Allah, ada di Al-Quran, disebutkan secara spesifik kalau babi itu. Jadi ya udah, kita kalau udah milih ya harus
ikut aturannya. Baik. Ya, itu aja sih. Baik, berarti memang ketika mantapnya itu di masjid atau di musola mana waktu itu? Gimana Waktu ceritanya itu ikrar syahadatnya? ya waktu itu kebetulan saya punya. Jadi gini ya, dari keluarga saya itu saya kurang ini ngerti, tapi kayaknya dulu waktu papa mama saya nikah sepertinya di catatan sipil bukan secara Islam gitu. Nah, kemudian dari mama itu setelah berpisah sama papa saya kayaknya kembali ke Islam atau gimana, atau memang dulunya Islam, saya nggak tahu ya apakah nikahnya itu gimana, pakai pakai tata cara apa, saya nggak ngerti. Cuman yang jelas kakak-kakak saya yang dari mama itu, saya punya kakak juga dari mama, dari papa juga ada. Jadi sebenarnya papa mama saya itu janda ketemu duda. Nah itu kebetulan kakak dari papa berarti dari istri sebelumnya itu Islam. Ada 2 saya punya, dari mama juga kakak kakak saya ada 2 itu juga Islam. Jadi saya dekat lah dengan lingkup Islam. Ya, kemudian nah saya tanya sama kakak saya, ada nggak ustadz yang misalnya, oh ada nih ustadz yang dekat rumahnya kakak saya, dia juga mualaf dulu. Ya udah saya dikenal, jadi saya bisa tanya-tanya aja gitu. Nah itu yang jadi saya nanya-nanya dulu gitu. Iya, nggak langsung main masuk ya? Enggak. Dan bukan karena itu, kadang-kadang orang kan mualaf tuh pindah karena mau nikah gitu ya. Baik. Saya enggak, bukan karena, kalau kayak gitu kayaknya ntar kalau ketemu jodohnya yang beda lain pindah lagi. Jadi kayak gitu buat saya enggak. Kalau saya agama bukan buat main-main. Baik. Gitu. Jadi ketika kita udah milih, kita ada konsekuensinya harus kita jalan. Baik, Pak Didot. Untuk, mohon maaf ya Pak Didot, agak menyinggung sedikit. Apa yang Pak Didot rasakan perbedaan kebahagiaan dalam tanda kutip ketika memeluk agama Islam dan agama sebelumnya nih? Mungkin ada pasti different yang sangat berbeda nih. Dan apa yang mungkin yang baru Pak Didot ketahui mungkin seperti itu? Kalau kebahagiaan saya rasa sih sama aja ya. Sebenarnya kebahagiaan itu kan tanggung jawabnya di dalam diri kita kalau kita cari, bukan di luar ya. Saya rasa setiap orang apapun agamanya dia bisa bahagia. Jadi mungkin yang berbeda adalah yang berbeda yang jelas saya mau menunjukkan karena kan kebetulan saya tinggal sama papa saya yang berbeda agama ya. Jadi saya mau menunjukkan bahwa walaupun sudah pindah, saya tetap menghormati loh. Salah satu contohnya yang nggak pernah dulu saya lakukan tuh misalnya kalau saya mau puasa, saya minta maaf dulu, saya cium tangan. Itu tidak pernah dilakukan dulu. Gitu. Ya kan dulu kalau dulu kan paling adanya pantang gitu ya. Pantang ya. Tapi itu pun juga nggak wajib sih sebenarnya. Kalau yang ini, kalau di sini paling itu yang saya pengen nunjukin bahwa walaupun udah pindah, tapi kan menghormati orang tua walaupun beda keyakinan, tetap paling itu sih. Nggak gimana-gimana Bang. Baik, Pak Didot. Kalau dari segi biasanya ibadah nih kan, biasanya kan tadi kan udah jelas ya, Masya Allah ya. Gimana penetrasinya ketika sholat itu, Pak Didot? Oh ya, kalau sholat, alhamdulillahnya saya kan juga suka baca cerita mualaf ya. Ada yang diusir, ada yang begini begitu perjuangannya. Kayaknya saya, alhamdulillah bagian itunya mudah ya. Allah mudahkan bagian situnya. Jadi papa saya juga bilang, papa saya kemudian dia juga menerima. Oh ya, saya ingat. Ya kalau misalnya dulu saya ingat ya, tadi yang saya ketika masuk Islam Ustadz itu saya di tempatnya dulu belum yayasan. Kalau sekarang kan banyak yayasan. Udah yayasan gitu ya. Kemudian ada sertifikat. Saya dulu nggak ada tuh, nggak kepikir gitu. Oh iya. Nah, kalau dibilang perlu, apakah perlu? Sebenarnya ketika kita mengucapkan udah Islam sebenarnya. Itu sertifikat kan hanya legalitas ya. Tapi ternyata ketika kemarin saya mau nikah, itu ditanyakan. Oh. Jadi buat teman-teman yang ini ya, sekalian aja gitu loh, jangan 2 kali kerja. Akhirnya saya jadi waktu itu, aduh gimana nih, apa syahadat lagi gitu loh. Jadi ya kemudian saya cari ustaz saya itu, alhamdulillah tempat yang tadi hanya musola udah jadi sebuah yayasan yang kemudian saya tinggal ya dibikinin sertifikat aja bahwa saya dulu pernah mengucap syahadat di situ gitu loh. Udah, jadi itu yang saya bawa. Jadi nggak perlu mengucap syahadat lagi. Jadi buat teman-teman mungkin bisa dipikirin juga, walaupun kita dengan syahadat aja sebenarnya sudah gitu ya. Tapi kalau misalnya sebaiknya memang tidak ditunda-tunda. Kalau memang hanya legalitasnya itu akhirnya jadi ditunda-tunda, mana tahu perjalanan pulang kita udah meninggal gitu kan. Jadi sayang sekali gitu kan. Memang dipercepat, tapi kalau misalnya bisa sekalian itu lebih baik. Ya, tadi pertanyaan apa lagi yang
penetrasi terhadap ibadah sholat khususnya nih? Kalau Ataupun di ibadah yang Indonesia lainnya? itu menurut saya sholat karena warga negara yang mayoritas Islam ya mudah ya. Saya nggak pikir dulu, saya sebenarnya kecewa sama bapak saya dulu waktu saya lulus SMA itu dijanjikan sekolah di luar. Baik. Tapi karena Krismon akhirnya saya nggak jadi berangkat gitu. Ya sahabat saya ke Amerika berangkat. Kalau saya seandainya dulu berangkat mungkin ya saya nggak Islam mungkin ya. Mungkin nggak Nggak tahu jadi- ya kalau hidayah sih bisa di sana juga. Cuman rasanya kalau di luar negeri yang saya lihat lebih berat gitu loh ibadah. Di sini karena Islam ini kuat mayoritas, jadi kita kayak mau sholat di mana-mana gampang gitu. Dimudahkan lah kalau di sini. Saya kebayang aja kalau berada di luar lebih sulit lah ibadahnya. Kayak di sini kan musola juga di mana-mana ya kan. Kemudian komunitasnya juga banyak gitu. Jadi nggak ada lah, kita di mall juga ada pasti biasanya kan. Karena ya mayoritasnya Islam di sini. Oke. Mungkin kalau di luar itu jadi problem ya. Intinya saya dimudahkan lah dalam dari awal, nggak diusir gitu ya sama bapak saya. Jadi ya udah tetap apa ini seperti biasa aja. Kemudian untuk ibadah sehari-hari saya nggak nemuin kendala sih. Tinggal kitanya aja mau atau nggak. Artinya bisa asal kita memang sudah niat gitu loh. Ya dulu juga saya pikir berat ya 5 kali. Tapi alhamdulillah setelah dijalanin ya kalau udah biasa ya biasa aja ya. Nggak yang berat. Cuman mungkin awalnya ya bertahap. Intinya itu bertahap. Jadi jangan teman-teman mungkin yang masih gimana, bisa nggak ya, bisa, cuman pelan-pelan aja. Mungkin diawali ya sesanggupnya lah sholatnya. Mungkin yang inget dulu, yang bisa dulu, yang ini nanti Iya, betul. ya sholat subuh dulu juga buat saya berat tuh, ya sering kesiangan lah jam 6 lewat gitu loh, gitu. Lama-lama terbiasa. Baik. Pak Didot, kan saya juga pernah beberapa kemarin tuh sempat diskusi sama Pak Didot. Banyak sekali yang Pak Didot jelaskan tentang mungkin ini jadi penguat ya terkait dengan agama Katolik itu sendiri. Kan kabarnya Pak Didot juga pernah mempelajari itu dan ternyata memang merujuk kepada Islam gitu, ada hubungannya gitu. Dari segi hal misalnya kayak kemarin Pak Didot cerita tuh dari Abraham dan seterusnya. Ya. Memang banyak ya seperti itu Pak Didot. Jadi ya itu, kalau saya analogikan pada saat dulu sebelum saya meluk, saya analogikan semua agama baik, tapi itu ibarat seperti OS ya, OS Windows ya. Jadi ada Windows yang XP, Windows Vista, Windows 7, sampai yang sekarang udah Windows berapa ya? Nah mungkin sekarang udah Android lah kebanyakan. Tapi artinya sebuah program atau sebuah produk gitu ya, yang terbaik tuh pasti yang paling lengkap, paling sempurna, tuh pasti yang paling buntut biasanya. Nah jadi kalau semua agama sama bagus gitu, bagus ya, sama-sama baik lah, sama-sama menunjukkan kepada kebaikan, ya kita pilih yang paling terakhir dong, yang update-nya. Jadi kita kalau misalnya masih pakai misalnya Android yang awal-awal misalnya, kan update-nya udah nggak disediain gitu loh. Jadi kita cari yang paling akhir. Nah kebetulan kalau kita ya agama memang banyak, tapi kan agama samawi kita bisa pelajari, ada benang merahnya, yaitu orang-orangnya, tokoh-tokohnya sama. Seperti Ibrahim itu ya di kitab sebelah Abraham. Malaikatnya sama, Jibril, Gabriel, Michael, Mikail, ya kan. Kemudian tulisan Allahnya pun ya cuman beda penyebutan, tulisannya sama-sama Allah. Baik. Kemudian nabi-nabi yang lain sama ya, Moses, Musa, Daud, David, ya, Maryam ya. Ya itu yang bahkan Maryam itu jadi nama surat di kita. Kemudian ya saya juga setelah saya pelajari lebih dalam lagi ya, Al-Maidah itu ternyata Paskah. Al-Maidah itu kan hidangan dari langit. Nah disebutkan kan tuh para 12 rasul itu kan sahabat-sahabat Hawariyun itu kan, sahabat-sahabat Nabi, sahabat-sahabat Nabi Isa yang minta makanan dari langit gitu kan. Kenapa? Emang nggak yakin? Ya nggak ada, kita pengen lebih ini aja. Sampai Allah bilang kalau misalnya masih nggak beriman, azabnya itu luar biasa itu, karena udah dikasih hidangan itu. Jadi orang-orang ininya ada gitu loh. Jadi sebenarnya ada benang merahnya. Ya, ketika kita mau mempelajari agama yang dari Allah itu lebih dalam, ternyata di sini bisa melengkapi ya. Tentu ada perbedaannya. Misalnya ya yang paling akhir ini nabinya tidak diakui di sana. Kenapa ya? Karena dia waktu itu diturunkan belum ada. Betul, gitu. betul. Tapi kan dari awal, dari Adamnya sama semua. Iya, betul. Dari Adamnya sama semua sampai ke Nuh semua sama. Jadi, nah kita lihat yang paling lengkap, yang
Nah, salah satu yang berat juga ya teman-teman, waktu saya ya dulu ya, saya kalau lihat tulisan Arab tuh kan keriting-keriting gitu ya. Baik. Pusing lihatnya nih, aduh nih bahasa planet apa sih gitu. Saya ngerti, jadi kalau sekarang ada teman yang itu tulisan apa sih artinya? Itu karena mata kita nggak biasa. Nah itu salah satu juga protes dulu ya, waduh, kenapa sih harus dalam bahasa Arab? Kenapa nggak bahasa Indonesia aja sih? Atau ya kan kayak saya di ini kan ibadah ya, yang penting kan bahasa kita ngerti. Tapi rupanya itulah mukjizatnya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu nabinya orang Arab, diturunkan dalam bahasa Arab. Sampai hari ini tulisan Arabnya itu selalu ada. Sedangkan yang bahasa Indonesia itu hanya tafsiran. Dan itu tafsiran tiap tahun bisa diperbaiki, berubah-berubah. Nah, tafsiran itu beda-beda lah, setiap manusia bisa menafsirkan. Tapi yang tulisan aslinya itu ada. Jadi itulah mukjizatnya, maka Al-Quran tidak akan berubah. Saya ingat ya, jadi Al-Quran itu kalau ditanya, kalau Al-Quran semua di seluruh bumi ini habis, dibakar, berapa lama kita perlu untuk menciptakan satu Al-Quran lagi? Kira-kira berapa lama tuh? Nggak lama sih, karena banyak ya menghafal Al-Quran. 1 menit aja. 1 menit aja cukup. Iya. Kenapa? Ya mungkin ya nggak sebentar lah, nggak sampai 1 jam lah. Artinya kenapa? Penghafal Quran ini kan banyak sekali di dunia. Sedangkan ayat Al-Quran itu kan cuma 6 ribuan. Ya tinggal dikumpulin aja, satu orang satu tulisin. Iya. Nggak sampai sebentar udah selesai. Gitu. Jadi itulah mujizatnya. Nah, kalau kita bicara Injil, saya masih belum nemuin mana yang Injil dalam bahasa Ibrani yang langsung aslinya. Kalau ada itu, semua itu kan yang sekarang ada ini semuanya terjemahan. Jadi ya bisa berubah-berubah bahasanya. Dari satu ini ke ini aja pasti ada perbedaan. Nah, tetapi yang menjadi salah satu lagi yang makin menguatkan saya lagi, salah satu ini adalah itu Nabi Ibrahim itu mengorbankan siapa sih, Ismail atau Ishak. Nah itu bisa teman-teman pelajari sendiri ya, karena kalau di Katolik atau Kristen itu mereka bilangnya itu Ishak. Sementara di Islam Ismail. Nah itu dari situ sebenarnya kalau teman-teman cari ya, itu bisa ketemu sebenarnya bahwa ya ada yang dirubah sedikit supaya bisa menyamai itu. Jadi kalau ada Injil, kita tinggal pegang Injil aja, itu bisa, oh ini pasti dirubah karena nggak cocok bahasanya, logikanya nggak masuk. Gitu. Itu teman-teman bisa pelajari ya, ustadz-ustadz yang spesialis bahas itu, yang seperti Ustadz Nababan ya, dulu Ustadz Moko Ginta ya, itu yang atau Umi Irena juga itu kan yang banyak membahas itu. Saya rasa bisa carilah bukunya. Saya cuman ya sedikit-sedikit, tapi dengan ini menjadi penguat ya. Ya gitu. Baik. Menjadi penguat. Pak Didat, Masya Allah ya. Mungkin saya juga memang menemui beberapa mu'alaf Pak Didat, memang banyak sih antara perbedaan gitu, tapi merujuk kepada kesamaan, yaitu tauhid seperti itu ya. Dari Bible dan seterusnya. Ya merujuk kepada tauhid, cuman mereka banyak yang dirubah-rubah gitu. Insya Allah. Nah, seperti contoh yang satu, ketika kenapa mungkin ini pikiran saya. Oh ya, pada saat itu juga saya mikir ketika di kayu salib ya, pada saat itu kan saya nggak tahu kalau itu adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Tapi pada saat itu pikiran saya simpel aja. Dia di kayu salib itu berdoa, Eloi Eloi lama sabatani. Tuhan, Tuhan, kenapa engkau tinggalkan aku? Nah, kalau dia Tuhan, kenapa dia berdoa? Itu logika saya yang simpel gitu. Nah, itu bukan Tuhan itu. Nah, ya itulah mungkin yang sedikit tambahan. Iya. Jadi artinya memang kalau misalnya teman-teman kita yang masih memeluk agama selain daripada Islam, khususnya Kristen gitu kan ya, mungkin harus lebih banyak membaca lebih dalam lagi. Insya Allah menemukan, pasti minimal tuh penasaran lah gitu terhadap Islam ya, dari ayat-ayat Bible itu sendiri. Baik, Pak Didat ingin bertanya selanjutnya nih Pak Didat. Ada nggak sih Pak Didat punya ayat favorit ketika baru pertama kali memeluk agama Islam sampai sekarang mungkin? Oh, yang tadi boleh ini nggak saya tambahin? Oh, silakan. Ya. Jadi saya suka juga Zakir Naik ya, itu ngebahas ini. Jadi katanya kalau Zakir Naik itu sering, bukan hanya dari kitab yang Samawi ya, dari agama lain pun kadang-kadang disebutkan itu. Betul. Nabi Muhammadnya gitu ya. Jadi bisa pelajari sendiri. Kemudian yang satu lagi, mungkin ya, ketika kan karena kan masalahnya gini loh, orang Kristen itu menyembah Nabi Isa sebagai Tuhan kan. Kita bilangnya Nabi tapi dibilangnya itu Tuhan gitu kan. Trinitas itulah ya. Kenapa bisa begitu? Mungkin kalau misalnya boleh dibilang, seperti di Islam itu hadis qudsi.
Hadis qudsi kan ada yang perkataan Allah yang bilang aku ini sembah aku misalnya. Baik, seperti iya, itu. sepakat. Tapi itu kan keluar dari lisan Rasul ya kan, dari lisan Rasul yang melalui Jibril tentunya kepada lisan Rasul. Tapi itu kan bukan disuruh sembah kepada nabinya, itu maksudnya seperti itu. Karena ada juga kebenaran-kebenaran di Injil itu, ada juga sembahlah aku Tuhanmu, itu ada seperti itu. Itu saya yakin masih ada yang benar gitu. Tapi ya sudah ada beberapa yang karena tidak ada tekstual aslinya itu yang itu yang penting. Jadi itu mungkin makanya saya bilang titiknya bukan hanya di kitab Samawi ya. Kalau saya pelajari sekarang Zakir Naik itu juga dari kitab-kitab lain pun ada di kitab-kitab lain lah, agama lain, di Hindu juga ada katanya. Gitu, luar biasa saya. Masya Allah. Oke, kita ke yang tadi ya. Baik, ya. Ayat favorit nih. Ayat favorit ya. Dulu itu saya suka itu ya, fa inna ma'al usri yusra ya, itu ya itu kan dulu ya. Pertama saya baca itu setelah kesulitan ada kemudahan ya. Pelajari lagi ternyata bersama. Jadi Allah kalau kasih kesulitan tuh langsung kayak koin gitu loh, langsung. Karena ma itu kan artinya bersama seperti innallaha ma'as sabirin gitu kan. Nah, juga itu yang bikin saya kalau Allah kasih kesulitan nih pasti Allah juga kasih jalan keluarnya. Juga untuk menjalani kesulitan kadang-kadang saya suka juga dulu Al-Baqarah 216 ya, yang boleh jadi engkau membenci sesuatu gitu, padahal itu baik buat kamu. Boleh jadi ya sebaliknya gitu ya, kita menyukai sesuatu tapi sebenarnya itu nggak baik buat kita. Nah, terus gimana ya? Ya udah, kalau Allah kasih apa kita jalanin aja. Terima, pasti itu yang terbaik buat kita. Jadi susah mengucapkan. Kadang kalau udah terjadi itu pasti karena Allah pengen itu terjadi buat kita. Jadi menerima dengan yakin bahwa ini yang terbaik buat saya. Itu yang salah satu pegangan saya. Kemudian kalau sekarang mungkin saya ya al-ikhlas lah ya, walaupun pendek, tapi itu Masya Allah ya. Mengandung ya, boleh dibilang mengandung inti sarinya sepertiga Al-Quran ya. Masya Allah. Jadi itu kan ada ya banyak ya, kalau saya merinding nih. Jadi Allahus Somad itu kan semua makhluk butuh dia, bukan Allah yang butuh kita. Karena kita sholat bukan karena Allah butuh kita, tapi kita yang butuh sama Allah. Itu di situ Allah bukan hanya tempat menyembah, tempat meminta, semuanya lah ya. Kemudian tidak beranak dan tidak diberanakan itu juga kan konsep bahwa ya, karena Allah itu Tuhan ya itulah, pokoknya kita perlu mengenal lah sebenarnya Allah itu seperti apa ya. Banyak mengenal sifat-sifat asma Allah itu. Di Al-Quran kan Allah menyebutkan dirinya saya begini. Jangan seperti kita nyangka-nyangka Allah tuh punya anak. Itu kan persangkaan kita. Harus sesuai dengan apa yang Allah sampaikan gitu. Lam yalid wa lam yulad itu ya itu perkataan yang kalau itu kan ada tuh, kalau dibilang Allah itu punya anak itu kan Allah murka sekali kan. Betul. Sampai dibilang langit itu hampir pecah gara-gara perkataan itu gitu. Jadi sangat-sangat mengecilkan Allah jadi seperti makhluk gitu. Mungkin itu. Ya itulah beberapa ayat. Masya Allah. Sangat luar biasa tadi, ayat favoritnya adalah Al-Ikhlas ya, Masya Allah. Tadi sempat singgung juga bahwa langit sampai hampir bergetar, itu benar. Bahkan Allah juga mengatakan dalam ayat lain juga bahwa telah kafir orang-orang itu yang mengatakan bahwa Allah itu 3 dalam 1 ya, seperti itu. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalasa. Seperti itu. Dan kemudian pertanyaan selanjutnya Pak Didot. Ya. Mohon maaf agak banyak nanya. Nggak apa-apa. Baik. Masya Allah. Pak Didot, kita sekarang mengetahui ya bahwa kaum muslimin sekarang khususnya di negara kita gitu kan ya, banyak sekali dari mereka yang kemudian mereka ini muslim tapi tidak menjalankan syariat Islam secara kafah nih. Mungkin tanggapannya bagaimana Pak Didot? Ya, kita harus bisa berusaha ngelihat kebaikan. Ya, misalnya contoh dia berjilbab tapi masih merokok misalnya. Terus gimana? Kan nggak bagus tuh kelihatannya. Kalau kita marahin bilang, gimana sih? Berjilbab tapi ngerokok, ya udah deh gue buka aja, mana tambah hancur kan dia. Baik. Maksudnya kita bawa dia baik-baik supaya lingkungan yang baik sehingga dia itu nggak nyaman di situ. Misalnya, dia ngerokok sendirian misalnya. Jadi kita jangan nyinyir lah istilahnya, jangan ngejudge orang ya. Jangan merasa kita lebih baik, itu juga nggak bagus. Jadi kita lihat kebaikannya apa, ya udah kita ajak banyak, tambahin lagi kebaikan-kebaikan. Nah, nanti yang jelek itu akan berkurang ya. Jadi dibawa
yang baik-baik. Kita lihat yang baik-baiknya aja lah, intinya itu sih. Susah loh melihat orang baik-baiknya, kan kita pasti pengen komentarin yang jelek. Betul. Ya kan, pastilah itu mulut tuh kadang-kadang suka ya seperti itulah ya. Terpintas ya kata-kata yang kurang baik. Ya padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir ya mungkin dia mampunya baru segitu ya. Jangan sampai gara-gara perkataan kita dia malah ninggalin sama sekali kebaikan gitu loh. Itu malah kita jadi jalan keburukannya dia gitu loh. Jalan gitu. menuju nerakanya jadi. Iya, gara-gara kita ngomong udah lo percuma lo begini-begini misalnya. Percuma lo sholat tapi masih begini-begini masih minum misalnya. Ya udah tuh dia nggak sholat juga, dia minum juga. Tambah terjerumus dia. Gitu. Dia udah mau sholat bagus, jangan dicela itunya, terusin. Gitu, ajak lagi tambah misalnya yuk ikut kajian yuk gini. Jadi teruslah kebaikannya. Ya kan Allah aja negor Firaun gimana? Nggak dengan kata-kata yang kasar. Kalau mau Firaun gimana nggak Allah murkai banget? Udah ngaku Tuhan. Coba kita apa? Kita dosanya apa sampai ngaku Tuhan? Teman kita kan enggak ya. Dosa kita paling seberapa sih nggak sampai kayak Firaun kan sampai ngaku Tuhan. Mana dia berani ngaku Tuhan? Paling ngaku Nabi misalnya, ngaku malaikat mentok paling segitu ngaku Tuhan ya. Itu masih disuruh berlemah lembut. Nabi Musa datang kamu kepada Firaun tuh ngomongnya lemah lembut kata Allah begitu. Gitu, bukan dengan kekerasan. Masya Allah. Gitu. Tapi dalam tanda kutip mungkin tetap harus berdakwah gitu ya, harus dakwahin terus tapi dengan cara yang soft seperti itu ya. Dakwah yang paling utama adalah kita nunjukin pertama. Jadi saya sendiri misalnya ya saya mungkin boleh saya share ya, saya juga ini ada gerakan Pejuang Subuh. Masya Allah, saya ya. salah satu founder. Okay. Jadi sebelum saya ngajak orang lain, saya coba dulu ke diri saya. Jadi saya gerakan itu ya simpel ya, ngajak orang sholat subuh 40 hari tepat waktu kalau yang ini di masjid, kalau yang laki-laki gitu. Nah itu saya coba dulu gitu loh. Udah saya jalanin, baru saya ajak orang gitu. Karena kalau kita ngajak orang kita sendiri belum ngelakuin tuh gimana ya? Iya. Ya misalnya Anda sales motor A tapi pakai motornya B gitu kan? Baik. Kayaknya kenapa lu nggak pakai sendiri gitu kan? Jadi yang terbaik adalah kita mencontohkan dulu ya. Kemudian dengan akhlak yang baik kita tunjukin. Jadi gini lah, binatang lah misalnya contoh aja lah. Kalau kita paksa datang kan nggak mau. Ya kucing kayak apa ya. Tapi kalau kita punya sesuatu nih, makanan, datang kan dia. Baik. Nah, kita tuh punya sesuatu itu yang bikin dia tertarik sama kita. Baru kalau dia nanya, baru kita ini. Ya, kalau kita paksa, dia nggak mau denger, gitu. Kita ini ojok-ojok malah digigit kita, gitu loh. Jadi kira-kira begitulah, mesti sabar. Kan kalau saya suka lihat itu juga ya, yang apa Animal Planet apa ya, yang jadi kalau yang penelitinya tuh pengen deket sama kelompok apa, misalnya singa atau apa, tuh ya sabar tuh, nunggu dulu sampai bisa jaga jarak dulu, lama-lama makin deket, akhirnya diterima. Tapi itu butuh waktu, jadi nggak bisa instan gitu loh. Sepakat. Baik, tadi sempat nyinggung Pejuang Subuh nih, penasaran banget nih, gimana sih kronologisnya dan apa motivasinya waktu itu? Oh iya, saya ada bukunya tuh, mana ya? Mana? Ken, ambil tas kamu sini, yang kuning sini. Oke. Ya. Sambil diminum ya? Iya boleh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini bukunya nih. Nggak ngopi jadinya? Nah ini saya kasih buku jadinya nih. Oh, Masya Allah. Ken, nih bawa Ken. Mana? Ya. Awas jatuh tuh isinya. Belum ditutup. Ya, nih bukunya nih. Pejuang Subuh. Ya. Pejuang Subuh. Tagline-nya, berjuang meramaikan sholat subuh berjamaah sebagai salah satu pilar kebangkitan Islam. Kita ininya sih sholat subuh seramai sholat Jumat, cita-citanya itu. Masya Allah. Ya jadi awalnya gini lah. Pada saat itu walaupun saya udah Islam, tapi saya Islamnya itu ya slow gitu ya, nggak langsung yang taat gitu ya, hijrah yang langsung full gitu loh ya. Saya jalanin ya sesuai kata Ustaz saya itu, sesuai kemampuan saya aja gitu. Jadi saya slow gitu ya, nggak yang langsung ini. Kemudian suatu hari saya mutusin kayaknya udah nih waktunya saya untuk main-main, udahlah selesai gitu. Baik, ya. Saya pengen benar-benar ini. Nah, saya ngobrol sama teman saya namanya Iman, dia sharing, lu coba dong sholat subuh 40 hari coba di masjid. Gimana? Ya udah lu coba aja, gua sih udah ngerasain, dia bilang gitu. Oh ya udah, saya challenge kan. Oke deh, saya coba. Wah,
seru kalau udah coba sendiri ya, karena saya sebelumnya ya sholat subuh ya semau-mau saya aja, sebangunnya aja tanpa rasa bersalah ya. Baik. Gitu loh. Ternyata ya itu subhanallah ya, di masjid itu ya anak mudanya bisa dihitung ya. Biasanya udah pada kakek-kakek ya. Udah itu, jadi yang barisnya pun cuman ya kadang-kadang satu saf pun nggak penuh ya? Gitu ya. Kadang juga yang lebih miris, yang azan dia, yang qomat dia, ya kan, yang imam dia, yang makmum dia juga. Allah gitu Allah. Ya. Jadi sangat-sangat ini. Nah, ini yang ya pokoknya setelah saya ngelakuin itu, saya ngerasa ibadah lain itu lebih mudah, lebih punya semangat lah, lebih gampang gitu. Karena yang paling berat aja kita bisa ya kan, apalagi yang biasa. Nah itu, jadi baru saya ajak tuh, oh ini manfaatnya bisa di inilah di buku ini. Saya udah sharing. Intinya saya ngeliat kenapa ya umat Islam tuh banyak, tapi ya itu seperti kata Rasul ya, seperti buih di lautan ya. Jadi nggak ada kekuatannya. Kena isu ini, ini. Jadi kayaknya mispersepsi terus gitu sama orang. Wah begini begitu. Jadi nggak ada kekuatan gitu loh. Nah itu karena kita sendiri ya itu hanya jumlahnya aja banyak, tapi kualitasnya nggak ada, karena ya itu sholat subuhnya itu kualitasnya dari situ. Kalau sholat Jumat kan rame, ya kan, bisa tuh masjid penuh, ya kan. Apalagi sholat itu memang sengaja kalau sholat itu kan, tapi patokannya ya sholat subuh. Nah itu juga waktu awal-awal saya penasaran juga, saya sampai undang Ustadz Salim Afila dari Jogokarian, karena katanya sholat subuh di sana tuh setiap hari sampai selasarnya penuh. Masya Allah. Bisa ya, pokoknya masjidnya penuh lah kayak sholat Jumat. Kemudian di Bali juga ada masjid di Monang Maning itu kalau hari biasa katanya 700 sampai 800 orang, kalau weekend bisa sampai 2000. Nah saya undang untuk ngomong waktu itu gimana bisa melakukan itu. Yang saya masih ingat ya, salah satunya ya anak mudanya di masjid itu jangan jadi tempat yang buat khusus eksklusif. Jadi mereka difasilitasin, mau ada internet, ada skate, gitu ada lapangan olahraganya, ada difasilitasi. Jadi lu jangan kemana-mana deh, di masjid aja. Kalau mau nongkrong di masjid gitu. Di masjid aja, mendingan udah di sini aja. Kan kadang-kadang saya lihat juga masjid tuh nggak ramah ya, anak-anak diusir. Kalau ini harusnya kan difasilitasi lah, supaya dia dari kecil nyaman di masjid. Jangan sampai kalau di masjid diusir misalnya begitu. Jadi itu ini pelajaran penting nih. Ya kan, kebangkitan Islam itu masjid tuh kalau kita lihat sekarang itu kan cuma tempat ibadah, habis selesai udah berbubar. Iya, harusnya kan itu bisa jadi penginapan kan buat orang musafir, kemudian jadi tempat pemerintahan dari situ kalau zaman Nabi, kemudian diskusi, belajar segala macam, bahkan berdagang ya di luar lah ya, tapi semua itu jadi pusat kebudayaan. Komunikasi ya. Semuanya ada di masjid. Nah, itu yang kayak kita belum memberdayakan masjid kayak gitu. Itu sih. Ya, ini terlalu jauh lah ya. Intinya tapi kita lihat ya, saya perjuangin, saya nggak muluk-muluk lah, saya nggak banyak ilmunya, saya perjuangin ngajak doang kok. Saya ini bukan gerak kayak politik nggak ada. Intinya semua orang kan wajib sholat subuh. Ya udah, ngajak orang aja sholat subuh. Dan saya sudah melakukan. Saya juga nggak mau kena, saya lupa surat apa ya, kenapa engkau melakukan sesuatu Al-Baqarah ya 43. Sesuatu yang tidak engkau mengajak orang melakukan sesuatu yang kamu tidak pernah tidak kerjakan, itu Allah murka di situ kan. Nah itu jadi saya kerjakan, saya ngajak orang. Insya Allah ya sisanya ya Allah lah. Tapi saya punya cita-cita bisa, kalau kemarin kan itu kan baru di Masjid Jakarta deh misalnya, di Masjid Istiqlal gitu sampai penuh gitu, sholat subuhnya kayak gitu. Mungkin di situnya ada gubernur juga ikut, presidennya kalau perlu, kan itu belum pernah ada. Ya kalau nggak salah pernah di Aceh tuh, gubernurnya ada doa sholat subuh massal istilahnya gitu ya, sampai berdoa sama-sama. Di Jakarta belum lah. Jadi paling kalau di Jakarta itu sholat subuhnya RT ini gabungan ke sana atau agak ramai di situ ya. Makanya cuman kalau saya paling ya, makanya teman-teman bisa lihat awal-awal Ramadan itu sholat subuhnya agak ramai. Masih ramai. Ya, setengah masjid biasa, atau ada 3-4 paling kalau masjidnya gede. Ya, setelah itu ntar makin pendek. Di akhir ntar panjang lagi gitu. Jadi bisa lihat itu seperti itu. Ya, makanya yang susah itu istiqomah, teman-teman. Istiqomah kita bisa terus ya. Mudah-mudahan saya juga minta doa supaya sampai akhir. Amin ya Allah. Saya bisa memeluk Islam ini dengan baik, memegang teguh ya. Amin ya Allah. Amin. Gitu. Baik, Pak Didat, Masya Allah ya.
ini pesan sangat penting nih sahabat ngaji cerdas buat kita semua, bahwa memang kita kurang kurang feel sama sholat subuh ini kadang-kadang ya. Ya mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat kita semua ya, sehingga kita bisa semangat terus untuk sholat subuh berjamaah di masjid, insya Allah. Semoga itu menjadi awal kebangkitan daripada Islam itu sendiri, insya Allah. Bukan begitu ya? Karena kita kalau lewatin subuh itu kita ngelewatin pahala yang banyak. Betul. Ya, pahala subuh itu kan tahu sendiri ya, teman-teman pasti tahu lah hadisnya kan. Betul. Bagaikan sholat sepanjang malam atau semalam suntuk itu untuk sholat sunnahnya aja. Sholat wajibnya apalagi tentunya kan. Belum lebih baik dari dunia dan seisinya juga. Jadi banyak keberkahan yang kita lewatin. Ya, saya juga mungkin atur strateginya, teman-teman. Saya juga dulu karena tidurnya asal. Jadi kita kalau untuk sholat subuh ya, kita atur strategi gini. Kita harus tahu musuh seperti perang. Kita tahu dulu. Sekarang saya tanya, Anda tahu nggak sekarang subuh hari ini jam berapa? Kalau Anda nggak tahu, berarti Anda nggak tahu musuhnya di mana. Oh, iya, Gimana kita mau tahu musuh? Kita nggak tahu. Hari ini subuh jam berapa? Kalau ditanya nih, biasanya saya kalau di itu saya di kajian suka tanya, subuh hari ini jam berapa? Nah itu yang menang, yang ini suka dapat hadiah, dapat buku. Jam berapa, Mas? Mungkin kalau nggak tahu sholat subuhnya jam berapa, lah kita mau pasang alarmnya jam berapa, gitu kan? Kita tahu dulu jam berapa kita harus bangun. Dan itu kalau kita tidur misalnya 8 jam, berarti kita tarik mundur jam berapa? Kita harus tidur jam berapa? Itu kita atur strategi supaya kita dapat subuhnya. Kalau nggak pasti malas aja. Nah kalau kita udah dapat itu, udah dapat ini, Allah kan kasih keberkahan kita. Karena yang wajib pasti lebih utama dong daripada yang lain-lain gitu kan. Ini yang wajib dulu kita kerjain karena berkahnya itu banyak. Baik. Gitu. Jadi mungkin teman-teman yang nanti bisa ikut ada juga IG-nya, tapi bukan saya lagi yang ngelola ya, ada kita punya tim udah ini. Nanti bisa tanya-tanya gimana ini. Jadi dulu saya bikin gerakan itu yang udah istiqomah, ngajak yang ayo jadi mentor lah istilahnya ya, untuk tiap subuh tuh dibangunin terus ya. Kalau satu kali ini diteleponin terus kan lama-lama ini juga kan bosen ya. Lama-lama ya pasti tinggal siapa aja nih yang kalah nih. Ya kan. Siap. Ya berkorban lah sedikit ya. Kalau belum bisa kan kita disuruhnya apa, berjamaah ya, biar lebih kuat. Jadi kalau Anda sendiri tuh perang susah ya, carilah teman yang bisa ngedorong ke surga gitu loh. Masya Allah. Jangan berjuang sendirian lah. Baik, Masya Allah. Baik. Gitu. Baik Pak Didot, Masya Allah, tabarakallah, sangat menginspirasi sekali tadi motivasinya. Dan mungkin sebelum kita tutup Pak Didot, ada pesan-pesan untuk para mu'alaf ataupun yang muslim dari lahir Pak Didot? Monggo silakan Pak Didot. Iya, kalau yang muslim dari lahir, pesan saya ya jangan berpuas dengan, ya istilahnya Anda udah dikasih head start, udah duluan ya, udah dikasih duluan gitu. Tapi jangan sampai ketinggalan nih ya, kayak ya mualaf-mualaf ya seperti Ustadz Felix juga kan luar biasa ya ininya. Jadi jangan mau kalah lah gitu loh. Jangan mentang-mentang udah di ini, justru Anda tuh ya udah dapat anugerah duluan, digali lagi. Jangan mau kalah lah sama yang masih baru-baru. Ya, boleh kan berlomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Ya, fastabiqul khairat. Kalau misalnya yang masih mualaf ya, intinya jangan sendirian. Cari teman-teman yang kelompok lingkungan ya, yang teman-teman yang bisa kalau ini membimbing Anda gitu. Jangan sendirian, cari jamaah. Ya. Saya yakin banyak mualaf-mualaf, tempat-tempat center mualaf atau ini, atau minta kenalin ke ustadz atau ini. Mudah sekarang walaupun dalam kondisi pandemi ya, tapi kan kita ada sosmed sekarang, ada grup WA kan, bisa lah masuk lah grup-grup yang gitu. Betul. Yang intinya buat nguatin Anda ya, kejar dunia, akhirat juga dikejar sama. Gitu. Baik, Masya Allah. Pak Didot, kabarnya Pak Didot juga memiliki beberapa usaha nih, Masya Allah. Ya. Boleh disebutkan Pak Didot? Ya, saya sebenarnya saya supplier aja, saya sama adik saya supplier, dia yang jualan, saya suppliernya. Saya ada bikin mie gitu ya, tapi bentuknya frozen gitu. Jadi disimpannya frozen. Nah itu bisa cek di ininya, IG-nya Shalala Homemade. Baik, Masya atau Allah. bisa juga kayaknya di ini juga ada ya, di Google aja lah kalau nggak ya, di situ kalau mau pesan. Itu ada beberapa makanan ya yang frozen atau ini adik saya buat sendiri. Saya salah satu supplier aja. Oke. Berarti kalau mau pesan sahabat ngaji cerdas bisa di Instagram ataupun di toko-toko online yang lainnya gitu ya? Ya dari Instagram aja lah. Dari Instagram aja ya? Baik. Nanti insya Allah akan kita cantumkan di bawah. Lagi
bagi sahabat ngaji cerdas yang mau pesan silakan di Instagram yang sudah kami sediakan di bawah itu, insya Allah. Insya Allah enak ya, Masya Allah. Insya Allah. Enak ya, alhamdulillah. Soalnya saya penikmat mie, jadi saya sebenarnya bikin buat keluarga saya sendiri, sebenarnya buat anak-anak makan daripada makan yang mie instan gitu. Tapi karena kemarin pandemi, jadi saya bikin frozen gitu loh. Terus ya alhamdulillah jalan. Di adik saya, dia yang jualan aja, saya produksi aja. Baik, semoga berkah Pak, insya Allah ya. Amin. Baik. Terima kasih Pak Didot atas sharingnya pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan Pak Didot diberkahi sama Allah, dan dari sharing ini mudah-mudahan banyak sekali orang-orang yang terinspirasi nih, khususnya bagi mereka yang belum memeluk Islam, mudah-mudahan dapat hidayah insya Allah. Baik, itu saja mungkin sahabat ngaji cerdas, dan menginformasikan kepada sahabat ngaji cerdas bahwa kalau ada misalnya iklan yang kemudian di channel YouTube Ngaji Cerdas yang tidak sesuai dengan ketentuan Islam, maka mohon maaf itu di luar dari kuasa kami, karena kami sudah mensortir beberapa iklan dan menolak beberapa iklan yang tidak sesuai dengan ketentuan Islam. Dan adapun mungkin iklan yang masuk ke dalam channel YouTube Ngaji Cerdas yang tidak sesuai ketentuan Islam, maka mungkin bisa jadi itu dipaksa atau gimana, kita nggak tahu seperti apa. Tapi kalau misalnya masih ada, silakan sahabat Ngaji Cerdas bisa DM ke Instagram kami di Ngaji Cerdas insya Allah. Nah, baik, mungkin itu saja pada kesempatan hari ini bersama Pak Didot. Mudah-mudahan dari sini ada manfaatnya buat sahabat Ngaji Cerdas. Insya Allah bisa membuatkan iman kita semakin kuat insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.